Jumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Persero, bertambah menjadi 18 orang, setelah Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka pada Kamis, tanggal 10 Juli tahun 2025. Adapun 18 tersangka berasal dari kalangan internal Pertamina, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta. Berikut daftar 18 tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. 1. Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. 2. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. 3. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. 4. Agus Purwono, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. 5. Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga. 6. Edward Corney, VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga. 7. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. 8. Dimas Werhaspati, Komisaris PT Jenggala Maritim. 9. Gading Ramadan Judo, Dirut PT Orbit Terminal Merak. 10. Alfian Nasution, VP Supply dan Distribusi PT Pertamina, Persero, tahun-tahun 2011 sampai tahun 2015. 11. Hanung Butya Yuktianta, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina. 12. Toto Nugroho, VP Integrated Supply Chain. 13. Dwi Sudarsono, VP Crude and Trading PT Pertamina. 14. Arif Sukmara, Direktur Gas Petrochemical Pertamina International Shipping. 15. Hasto Wibowo, VP Integrated Supply Chain tahun 2019 sampai tahun 2020. 16. Martin Haendra Nata dari PT Trafigura. 17. Indra Putra Harsono dari PT Mahameru Kencana Abadi. 18. Muhammad Riza Khalid yang merupakan Beneficial Owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Dirdik Jampitsus, Abdul Kohar mengatakan, Riza Khalid diduga terlibat dalam manipulasi kerjasama penyewaan terminal BBM Merak bersama tersangka Hanung Butya Yuktianta, HB, Alfian Nasution, AN, dan Gading Ramadan Judo, Gereja. Mereka disebut melakukan intervensi terhadap kebijakan tata kelola PT Pertamina, termasuk memasukkan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak padahal saat itu belum dibutuhkan, serta menghapus skema kepemilikan aset terminal dalam kontrak. Penyidik menilai kontrak kerjasama tersebut dibuat dengan harga yang sangat tinggi dan tidak wajar. Akibatnya, kerugian negara mengalami kenaikan, ditaksir mencapai 285 triliun rupiah, atau meningkat lebih besar dari angka awal yang diumumkan yaitu 193,7 triliun rupiah. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar, mengonfirmasi bahwa Riza telah ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya mangkir dari pemanggilan penyidik sebagai saksi. Sebelumnya, penyidik menyebut bahwa saat ini Riza berada di Singapura dan pihak Kejagung telah berkoordinasi dengan otoritas hukum setempat. Terkait hal itu, Harli menyebut pihaknya sedang berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk imigrasi serta perwakilan kejaksaan di luar negeri. Terkait status daftar pencarian orang, DPO, itu tergantung apakah Riza akan memenuhi panggilan penyidik sebagai tersangka nantinya, ujar Harli. Kalau panggilan tidak diindahkan secara berulang, maka tentu penyidik akan mengambil langkah hukum selanjutnya, tambahnya. Harli menegaskan bahwa proses penyidikan akan terus berlanjut, termasuk terhadap pihak-pihak lain yang dianggap relevan. Harli juga tidak menutup kemungkinan anggota keluarga Riza Khalid dapat dipanggil jika dibutuhkan dalam pembuktian perkara. Fungsi penyidikan adalah membuat terang tindak pidana. Maka siapapun yang relevan dan dibutuhkan keterangannya,
bisa saja dipanggil, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.